dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, kamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa
Kau pun ada dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Haleluya. Anugerahmu, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Sekali katakan, Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya, makasih Tuhan. Syukur pagi hari ini Tuhan Abraham, karena kembali kami dapat bersekutu. Persilakan Tuhan, kami berikan hati kami sepenuhnya.
Pujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi semua. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Shalom semua, selamat pagi. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Baik, saya mau sharing. Oke. Sharingnya? Iya kan bisa aja, kenapa rupanya? Apa masalah, ada yang salah? Papi terus juga setiap hari. Nggak ada masalah. Baik, mari kita lanjutkan ya. Oke, menurut pandanganmu, apakah Ayub benar-benar adalah manusia yang tak bercela dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan? Aku yakin bahwa kebanyakan orang pasti akan menjawab iya. Karena kenyataan dan apa yang dilakukan dan diungkapkan oleh Ayub tidak terbantahkan oleh manusia manapun atau iblis. Semua itu adalah bukti paling kuat dari kemenangan Ayub atas iblis. Bukti ini dihasilkan dalam diri Ayub dan merupakan kesaksian pertama yang diterima oleh Tuhan. Karena itu, ketika Ayub menang dalam pencobaan iblis dan menjadi kesaksian bagi Tuhan, Tuhan melihat harapan dalam diri Ayub dan hatinya dihiburkan oleh Ayub. Saudara, mendengarkan kata dihiburkan ini, saudara ya. Salah satu gelar Tuhan itu kan, yaitu Roh Kudus itu penghibur, katanya gitu. Roh Kudus itu kan roh Allah ya. Roh yang kudus, gitu sebetulnya ya. Arti dari Roh Kudus itu ya, penghibur katanya. Tapi dikatakan di sini terhibur katanya. Saudara, manusia itu sangat membutuhkan dihibur, saudara. Sedikit aja penghiburan gitu ya. Ketika Lamek menyebut nama anaknya Nuh kan itu kan. Apa dikatakan dia?
anak ini akan menjadi penghiburan bagi kita di tengah segala penderitaan dan kesukaran karena bumi telah dikutuk. Pohon daun apa itu ya, pohon jarak ya, sangat menghibur Yunus gitu kan, ketika dia pulang dari Niniwe itu kan. Tapi tiba-tiba dimakan sama ulat gitu kan, langsung layu dia. Wah, itu kesal sekali dia gitu. Cuman ini pun penghiburanku, ini pun harus engkau bunuh, katanya kayak gitu. Dia kesal sekali gitu. Saudara, mungkin manusia berpikir Tuhan butuh dihibur, bukankah Tuhan itu penghibur gitu. Iya, selama ini kita nggak ngerti gitu. Karena kita terlalu egois gitu. Iya. Kenapa saudara kita itu harus memasuki langit baru, bumi baru, saudara? Karena memang bumi ini sudah terlalu menderita selama ini. Gitu. Dirusak habis-habisan. Saudara, bumi ini kan sebetulnya kan ibu pertiwi katanya. Makanya saudara, kalau kepercayaan apa itu ya, animisme itu kan, mereka itu kan selalu memberikan persembahan untuk tanah mereka. Bahkan di dalam Taurat pun sebetulnya itu hasil pertama dari tanaman itu tidak boleh akan dibiarkan jatuh sendiri ke tanah. Tujuannya adalah dia akan nanti menjadi pupuk bagi tanah itu. Saudara, segala sesuatu di alam semesta ini hidup sebetulnya. Ya. Jadi kan segala sesuatu akan kembali ke pangkuan ibu pertiwi katanya. Kembali ke tanah gitu. Itu bahasanya sebetulnya. Itu kan seorang pujangga akan mengatakan itu gitu. Seorang yang berpuisi gitu. Dulu saudara, sastra itu sangat sangat menguasai peradaban gitu. Ya, sastra Cina itu ada pengajarannya itu sangat kuat gitu dalam membangun kebudayaan di satu daerah atau negara gitu. Ya. Nah, jadi saudara, ketika dikatakan Tuhan terhibur katanya, saudara, mengenal Tuhan ini saudara, itu sungguh gimana ya, kadang kalau saya merenungkan tentang Tuhan gitu ya, Tuhan yang adalah roh itu sebetulnya tak terselami loh Tuhan itu. Bahkan sebetulnya kan ada tersirat sebetulnya kalau saudara pelajari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Dari situ saudara
akan paham roh itu seperti apa sih. Allah itu roh katanya. Ada dia utus katanya Roh Kudusnya katanya. Iya, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku katanya. Saudara, kan sebetulnya Bapak itu tidak ada katanya. Anak itu pun tidak ada. Gitu. Kalau saudara baca dalam firman Tuhan ini ya. Sebetulnya istilah itu nggak ada. Cuman itu perlu dipakai. Jadi sebetulnya ya Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Gitu. Iya, itu dirinya sendiri yang akan mengungkapkan dia. Oke? Karena kalau Allah itu roh, ya mana bisa kita memahami dia. Bayangkan saudara ya. Firman itu dalam mulut kita katanya. Seperti saya bicara sama saudara. Perhatikan baik-baik setiap kata-kata yang saya ucapkan itu. Engkau akan menemukan Tuhan. Iya. Karena di dalam dirimu pun sebetulnya seperti itu ada. Cuman ya saya dipilihnya lah. Itu kan kedaulatan dia. Untuk lebih awal tahu. Sehingga saya bisa menceritakan kepada saudara. Menyadarkan saudara. Kan Tuhan bilang sama Simon Petrus itu. Simon anak Yohanes. Kayak Brian anaknya Parlin katanya kayak gitu. Tuhan punya kenangan sama Parlin gitu. Atau misalnya Parlin anaknya Intan gitu. Tuhan punya kenangan sama bapak saya gitu. Karena kan Tuhan yang pilih bapak saya untuk melahirkan saya, untuk menjadi sumber saya. Jadi dia bilang, Parlin anak Intan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Sama seperti Petrus. Ya, saya gak ngerti. Petrus pun gak ngerti. Ya Tuhan. Lalu Tuhan ulangi lagi. Parlin anak Intan. Kan Parlin bin Intan. Itu artinya kan. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Lalu kan saya gini. Apa maksudnya ini ya? Kok masih diulang lagi? Gembalakanlah domba-dombaku. Kalau kita lihat bahasa aslinya memang ada perbedaan. Ya. Lalu ketiga, Simon anak Yohanes, Parlin anak Intan. Ya itu artinya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Benar Tuhan. Lalu saya menjadi sedih ceritanya. Kenapa? Iya, aku pernah salah Tuhan. Aku salah. Lalu saya ingat lagi firman Tuhan bilang, sekalipun utangmu banyak terhadap aku tidak mengingat itu katanya. Iya. Yang aku mau, apakah engkau mau memberi makan domba-dombaku? Oke? Tuhan bilang, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Iya. Pada waktu itu murid-murid kan belum mengenal kedalaman hati Yesus. Mereka belum ngerti.
Mereka belum mengerti kalau Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Mereka ngerti. Baru pada saat mereka itu mulai sama seperti kita, saudara, mulai kita mendalami kedalaman daripada firman Tuhan itu, barulah kita itu mulai seperti sekarang ini saya berani bicara seperti itu kepada saudara. Saya berani mengatakan itu minta teh. Ini lah ya. Oke ya. Saya kalau cerita seperti ini saudara ya. Ketika saya cerita seperti ini sebetulnya Tuhan itu sedang menceritakan dirinya saudara ya. Iya, saya rasakan itu. Tapi tahukah saudara, tentu ketika saya cerita ini, itu juga menghibur hati saya gitu. Iya, saya rasakan apa artinya terhibur itu. Apa artinya hati Tuhan terhibur itu, saudara? Tahukah saudara, ketika engkau terhibur, gitu ya, sebetulnya Tuhan mengalaminya juga. Iya. Apa sih yang paling menghibur bagi Tuhan? Kalau kita ini kan yang paling terhibur sama kita itu banyaklah. Bisa tidur, bisa istirahat, bisa melihat anak-anak bahagia, gitu kan. Itu kita sudah terhibur, gitu. Ya kan? Ada banyaklah hal-hal unik untuk menjelaskan, untuk menggambarkan tentang terhibur itu. Jadi ketika Tuhan mengatakan itu kepada Petrus, kan Tuhan mengatakan itu kan pada waktu dia menampakkan diri kan. Saudara, manusia itu apa dia? Selalu terlambat dalam perjalanannya. Selalu kan di bawah. Tuhan lebih duluan. Dan butuh waktu lama saudara bagi manusia ini untuk mengenal Tuhan. Bayangkanlah sudah setelah ribuan tahun saudara, kita mendengarkan curhatan Tuhan ini. Saya yakin saudara, para pendahulu kita, ya yang bisa kita sebutkan itu tentu ya orang-orang yang ada di Alkitab. Mereka pasti terus merenungkan, membawa kenangan bersama dengan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka bawa sampai mereka mati. Sampai maksudnya daging mereka itu kembali ke tanah itu. Kalau mereka mau merenungkan gitu ya, bagaimana mereka kembali kepada tanah, kalau mereka membayangkan gitu ya, kan tanah, tubuh mereka tadinya berasal dari tanah,
ketika saya awal tadi saya ceritakan kepada saudara, tanah ini kan ibu katanya, ibu pertiwi. Kalau saudara baca di dalam kitab nabi-nabi itu ya, kitab nabi-nabi itu, bagaimana dikatakan Rahel itu menangisi anak-anaknya. Kalau saudara baca buku-buku dari rabi-rabi Yahudi gitu ya, atau ya orang-orang Yahudi Mesianik misalnya, yang sangat merindukan pemulihan atas Israel gitu ya. Jadi ada itu namanya buku, siapa yang buat saya lupa ya, entah si Tom Hayes atau siapa, Let My People Go itu ya. Itu saudara waktu kisah bagaimana mereka dibunuh oleh Hitler ya. Padahal Hitler itu saudara Kristen loh saudara. Iya. Hitler itu Kristen. Kan orang Jerman ya. Nah, jadi saudara, ketika mereka dibantai dengan sampai dia bisa bunuh itu, sampai Rahel menangis katanya kan. Nah, jadi semua kisah manusia itu kisah kita, kisahnya Tuhan. Makanya kan bahasa Inggrisnya sejarah itu kan history, his story, ceritanya gitu, ceritanya Tuhan gitu. Nah, jadi kenapa makin lama saudara saya semakin berani mengatakan kepada saudara, ketika saudara mendengarkan perkataan-perkataan ini, engkau akan menemukan Tuhan di sana. Iya. Saudara, semakin lama saya pahami gitu. Bagaimana, apa sih perbedaan yang sangat nyata antara Yesus dan Roh itu, Bapa itu. Apa perbedaannya? Walaupun sama gitu ya, dia kan gak terpisahkan. Tapi tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Nama itu, nama di atas segala nama katanya. Tapi tahu gak saudara, saya ketika di sekolah itu ya, saya itu mendengarkan kalau dia lagi ngajar ya si ibu itu ya. Mungkin dia gak menyadari gitu. Saya kadang bilang sama dia, hebat sekali loh, saya bilang. Kok, jadi kalau pas nanti dia sharing, karena ini pas lagi saya ini sama dia gitu, saya kan bilang, hebat sekali loh, kok. Padahal yang semua disampaikan itu adalah firman Tuhan loh. Tapi kok bisa ya bebas sekali menyampaikan firman Tuhan itu. Artinya gini, Tuhan itu kok bebas sekali, gak ada ini. Karena kan mereka kan ya Muslim gitu. Tapi ternyata ada juga itu yang salah satu yang Muslim itu, dia pernah ngambil psikologinya itu di Maranatha itu, Universitas Maranatha, Kristen kan? Tentu dia paham dengan bahasa-bahasa firman itu gitu. Ya. Jadi kalau saudara dengarkan firman Tuhan ini semua, kan boleh dikatakan kan, hampir jarang sekali menggunakan nama Yesus. Lebih ini kan Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan
dengan sangat gamblang sekali, saudara. Tuhan yang Maha Kuasa itu, dia ini gitu. Tapi kalau saudara baca perlahan, terus ikutin ya, nanti saudara juga akan menemukan seperti apakah Yesus itu. Karena kan Tuhan yang Maha Kuasa itu kan adalah Yesus yang datang kedua kali. Iya. Bukan siapa-siapa. Manusia hanya tersandung karena dia perempuan aja. Iya. Jadi kalau Yesus mengatakan tanpa tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sama. Kalau orang tidak menerima Tuhan yang Maha Kuasa ini, orang tidak akan pernah melihat Bapa juga. Iya. Bisa. Tapi mengatakan itu, Tuhan yang Maha Kuasa ini mengatakan itu, tentu dia mengatakan itu, iya karena Tuhan lah yang mengatakan itu. Karena kemurnian hatinya. Kan kalau kita itu murni hati kita, saudara ya, kita akan melihat Tuhan kan. Itu kan kebenaran. Iya. Murni itu begini, saudara. Sebetulnya jadinya artinya. Jadi kata-kata itu selama ini, saudara ya, para teolog-teolog ya, sarjana Alkitab atau para pengkhotbah itu mencoba menerangkan kata per kata. Kata per kata itu nggak bisa menerangkan maksud Tuhan itu. Jadi kalau saya mengatakan tentang murni itu sekarang gitu ya, tentu saya tidak mengutip perkataan siapapun. Karena saya tahu Tuhan yang akan menerangkan. Iya. Nggak perlu saya tunggu orang lain atau baca buku orang lain untuk menjelaskan kata itu. Iya. Karena saya tahu ini kedaulatan Tuhan. Mengajar itu di akhir zaman bukan lagi diberikan kepada manusia, tapi kepada Bapa. Bapa itu kan roh. Roh itu di mana? Memenuhi kita, tinggal di dalam kita. Cuman dulu manusia memanfaatkannya, ya kan? Sampai kita goyang-goyang kaki Tuhan sampai ini. Kita itu jadi, boleh dikatakan jadi kayak tukang sihirnya sebetulnya. Tarik jiwa-jiwa. Sampai benar-benar memang sudah orang itu ketarik gitu. Tapi apa bedanya, saudara, dengan apa ya, yang biasanya apa itu dibuat dukun-dukun itu kan, penglaris itu kan. Dua rumah makan yang sama, jualannya sama, enak juga, harganya sama. Itu bisa di yang satu ini orang rela antri-antri, sini nggak antri, sama loh, saya makan pun enak juga. Tapi kenapa ketarik ke sini? Ya, itu dulu kita ya. Tapi sekarang ketika saya mengatakan ini, saya nggak bisa monopoli Tuhan. Saya mengalir aja bicara. Tentu Tuhan itu akan screening
Akan screening pikiran saya. Saya mau ngomong apa gitu. Akan di screening. Nanti ketika saya sendirian, saya akan datang lagi sama dia gitu. Nggak perlu harus datang pagi-pagi, enggak. Saya tuh benar-benar perhatikan cara Tuhan membimbing itu, cara roh membimbing itu. Kenapa roh itu dilambangkan seperti perempuan juga? Kan seperti ibu. Gitu. Saudara, kenapa Tuhan harus datang dalam rupa perempuan? Dulu saudara, guru kita itu sangat dekat sekali dengan perempuan. Maksudnya ibunya dia. Kan maminya dia itu masih ada sampai dia tua sekalipun gitu. Ya, masih hidup gitu. Itu membimbing dia. Itu yang bikin dia bisa bertahan juga. Sehingga dia itu belakangan kan mengatakan, Roh Kudus itu layaknya seorang mama katanya. Gitu. Bahkan sampai dia punya pengertian, Allah itu keluarga Allah. Bapa, ibu, dan anak gitu. Iya, dia membayangkan itu. Ya, sampai dia mengatakan. Ya. Nah, sehingga itu dulu ya sangat ditentang orang lah gitu. Hanya murid-muridnya lah yang niru-niru juga. Tapi para penirunya ini saudara, mereka nggak mau independen. Mereka ini nggak mau terus melangkah gitu. Gak berani gitu. Gak berani melanjutkan pekerjaan gurunya itu. Gak mau melanjutkan pemahaman gurunya itu, gak mau. Gak berani dia. Terlalu sakti gurunya itu. Nah, tapi syukur kepada Tuhan saudara ya. Puji Tuhan gitu. Kita ini bisa terus. Saya juga boleh merasakan saudara juga bebas kok. Enggak, saya gak pernah ini saudara. Saya gak pernah saya mengatakan hal-hal, saya mengkhawatirkan saudara. Gitu ya. Karena Tuhan juga mengkhawatirkan kita. Tuhan mengkhawatirkan saya. Tapi karena saya itu dipanggil saudaranya Tuhan. Kan itu kan. Bahkan sahabat katanya kan. Aku tidak memanggil kamu lagi hamba. Tapi sahabat. Siapakah saudaraku laki-laki? Siapakah saudaraku perempuan? Nah itu kan. Berarti kan saya dianggap saudaranya Tuhan. Iya. Artinya kalau kita bersama-sama ini ya. Artinya saya harus menghargai pekerjaan Tuhan di dalam diri saudara. Iya. Sama. Allah itu juga demikian terhadap ciptaannya. Ciptaannya itu kan dirinya juga. Pernahkah saudara menyadari? Apakah ciptaannya itu bisa terpisah dari dia? Termasuk semua yang kita lihat ini. Iya. Makanya kan tadi kan saya terangkan dari awal tentang ibu pertiwi tadi. Tentang yang sedang kita lihat sekarang rusak sekali saudara. Iya.
Jadi ketika mendengarkan kata langit baru, bumi baru ya, yang lama ini kan kalau kita baca yang di kitab Wahyu itu ya, atau di kitabnya Petrus itu ya. Handphone itu tuh. Coba kita baca lagi ya. Sejak masa penciptaan hingga zaman Ayub, ini adalah pertama kalinya Tuhan benar-benar mengalami arti penghiburan. Nah, coba saudara lihat. Yang saya coba terangkan sama saudara itu ya. Sebetulnya saya nggak baca pun ini gitu kan. Sebetulnya yang saya ngomongkan itu, sebetulnya apa yang mau kita baca ini sering sekali saya perhatikan gitu. Itu saya omongkan tanpa kita baca di bawahnya. Iya. Saya sering sekali perhatikan. Semakin kita memberikan kedaulatan kepada Tuhan, semakin kita percaya semurni mungkin, setulus mungkin, maka kita pasti akan mendengarkan hikmat Tuhan. Nanti saudara baca semua perkataannya Yesus. Saudara akan menemukan semua perkataan Yesus pada akhirnya disebut sebagai firman. Dalam sekali saudara pekerjaan Tuhan di dalam diri Yesus. Dalam sekali. Jadi kalau dikatakan Yesus datang kedua kali, jadi gak peduli. Sebetulnya gak peduli casingnya itu pakai apa. Gak peduli sebetulnya itu. Tapi ketika datang harus datang dalam perempuan. Ya memang harus begitu. Tapi sebetulnya seandainya pun tidak. Gak masalah itu. Gak masalah. Tapi karena sudah lewat. Sudah lewat kita lihat. Oh kenapa harus begitu? Oh karena memang laki-laki perempuan juga harus ditebus ya. Nah gitu. Baru pengertian kita datang. Oke, jadi lihat. Sejak masa penciptaan hingga zaman Ayub, ini adalah pertama kalinya Tuhan benar-benar mengalami arti penghiburan. Dan apa artinya dihibur oleh manusia? Iya. Saudara kan pernah terhibur kan? Ada kan? Pernah kan? Ngerti kan artinya dihibur kan? Lalu bayangkanlah bagaimana Tuhan itu terhibur. Ya? Bisa ngerti ya? Apa yang bisa menghibur Tuhan? Spontanitas loh. Di sini saudara, Ayub itu benar-benar benar-benar dia masuki kedalaman hatinya Tuhan.
satu orang yang saya bilang tadi yang kuliah di Maranatha itu ketika ditanya, apa kami ini kan ada 2 orang yang sudah agak, ternyata sekarang jadi tambah 1 lagi, ada 3 gitu ya. Yang usianya ya 50 lah gitu. Atau yang satu lagi di atas 50 di tim itu ya. Jadi kadang kalau cerita itu, karena saya sering cerita masa lalu gitu ya, itu kadang malu juga mereka mengatakan. Jadi itu suka bikin ini, satu sebelum mulai pelajaran itu ya. Jadi ayo level energimu di level berapa? 2, 3, apa gitu ya, 4 kah, 5 kah gitu ya. Terus nanti setelah itu sekarang gambarkan perasaanmu, coba kamu datang ke masa lalu, coba apa kira-kira di masa lalu impianmu, kamu punya impian tapi belum tercapai ya, walaupun mungkin itu nggak mungkin lagi tercapai lagi, coba apa gitu katanya gitu, semua giliran gitu kan. Nah si yang satu ini dia bilang kayak gini, keinginan saya itu, saya nggak punya keinginan, karena keinginan saya pengen tidak ada gitu, masih muda loh, karena itu gitu. Ya karena kalau saya lihat mereka itu ya kadang-kadang ya lebih ke anak saya lah sebetulnya gitu, dari usia gitu ya. Jadi ketika saya dituntut harus muda itu ya, saya itu oh iya ya. Jadi ketika dia mengatakan itu, saya langsung ingat kisahnya Ayub itu. Mungkin dia nggak ngerti ya. Jadi memang mereka itu banyak yang banyak. Kenapa? Kosong. Ketidur. Gitu kan. Mantul. Jadi ketika saya ingat itu ya, lalu sudah sampai ke giliran saya gitu. Saya juga berpikir, memang dulu saya itu sama kebanyakan dari kita juga kan, gak terlalu banyak punya cita-cita kan. Gitu. Apalagi sesudah dulu kita belajar tentang tidak punya keinginan lagi gitu kan. Nah, tapi ketika ditanya, pertanyaannya gini, apa dulu kamu pernah gak punya keinginan yang ya sudah keinginan aja apa sih gitu, nggak ada salah di situ gitu. Jadi nggak masalah salah benar, ada nggak pernah nggak punya gitu aja gitu. Lalu kesel semua sampai ke giliran saya mau ngomong apa nanti ya. Ada juga yang sudah mulai, Bu saya itu nggak punya keinginan lagi katanya kayak gitu. Tapi Tuhan memberikan keinginan itu pada akhirnya gitu, sehingga saya ya bisa juga mencapai hal-hal yang ya biasa lah gitu. Nah termasuk si ibu itu dia bilang kayak gini, dulu ternyata dia pengen sekali nyanyi katanya kayak gitu, pengen sekali nyanyi, tapi pada akhirnya dia mengetahui dirinya nggak bisa nyanyi gitu. Gak mungkin lah, sampai ada pernah katanya yang ini dia yang bilangin dia itu, dia mimpin salah satu inilah pujian lah ceritanya dalam persekutuan itu gitu, dia disuruh gitu, dia bilang kamu yakin? Saya aja nggak yakin dengan diri saya kan kayak gitu. Tapi kan nggak salah dia dulu punya keinginan, gitu kan, bernyanyi gitu, ya dong. Nah dulu saya saudara ketika sampai ke giliran saya apa ya, teringatlah saya saudara. Jadi
dulu itu saya itu ketika mau kuliah gitu kan, pas tamat SMA itu kan, dulu itu saya itu sudah mulai sempat lah kayak ngerjain soal gitu ya untuk si Penmaru dulu kan. Nah, jadi ketika saya coba ini, dulu yang saya ingat sekali itu saya pengen masuk di dulu kan Politeknik gitu. Dulu jurusan Politeknik itu, terus dulu ya saya pengen karena kan sesuai dengan jurusan saya kan, A1 kan, fisika. Jadi ke arah itulah gitu. Ya mungkin ya sejenis teknik, bisa ke sipil, bisa apa kan gitu kan. Politeknik kan berbagai macam teknik artinya kan. Nah, lalu tapi terkubur lah itu karena di satu sisi memang saya sudah kayak seperti nggak mampu lagi gitu untuk belajar gitu. Sebetulnya ada seperti itu. Jadi nggak ada niat saya untuk melanjutkan kuliah itu pun nggak terlalu kuat gitu. Tapi kan ketika ditanya apa gitu, saya pernah kemudian saya memang coba pikir-pikir apa nanti jurusan yang akan saya pilih gitu. Itulah si Politeknik itu. Nah, kalau sekarang kan Politeknik kan D3 ya di sini kan. Nah, tapi saudara, belakangan baru saya sadari gitu. Ternyata saya jadi suka hal-hal apa gitu. Berbagai macam hal dan saya jadinya bisa tahu. Iya. Bikin inilah, bikin itulah gitu kan. Lama-lama saya tahu gitu. Dan saya bisa. Lalu ketika saya cerita sama mereka, ada yang keinginannya itu pengen keluar negeri gitu kan. Saya bilang, kalau keluar negeri saya nggak punya keinginan, tapi Tuhan bawa saya juga gitu. Apa yang mungkin bagi orang itu. Jadi kemarin kan kami mau jalan-jalan ke ini, rencananya mau jalan-jalan ke Singapura atau kemana gitu. Tapi masih diundur jadinya gitu. Ya. Nah, jadi dia bilang, inilah, saya nggak tahu lah, mungkin inilah mungkin pertama kali saya ke luar negeri katanya kayak gitu. Oh gitu, ada juga ternyata ya. Nah, jadi saya perhatikan gitu. Oh, ternyata semua keinginan kita itu, apapun itu, ternyata saudara ya, kalau saudara perhatikan gitu ya, ternyata Tuhan benar-benar terlibat di dalamnya loh, gak melupakan loh. Iya. Sekalipun rasanya sudah terkubur. Tapi ternyata hal kecil seperti itu pun ternyata diingat sama Tuhan. Kira-kira Tuhan mau ngomong kayak gini. Coba lihat sekarang. Orang yang sekolah Politeknik sekalipun mungkin tidak bisa mencapai sepertimu karena kamu belajar otodidak. Kamu belajar sendiri. Dan sekarang kamu tahu. Kamu belajar kepadaku. Kamu kuliah sama aku. Kan kira-kira kayak gitu kan. Kalau kita percaya, kalau Tuhan itu mendampingi kita. Sedekat itu. Makanya saudara, dari kata-kata Yesus itulah saudara akan tahu seperti apakah roh itu. Makanya tidak salah saya mengatakan, dari kata-kata saya inilah saudara akan menemukan Tuhan itu. Makanya kan saya sering bilang sama saudara, ayo ngomong. Kalau saudara ngomong,
Saya akan benar-benar menantikan Tuhan. Supaya apa yang keluar dari mulut saudara, saya tahu itu Tuhan. Iya. Makanya kalau lagi belajar itu ya, saya perhatikan kayak gini. Terus dalam hati saya itu, yang saya pandang itu Tuhan. Yang saya kagumi itu Tuhan. Hebat kali dia. Iya. Jadi ketika kita sekarang berbicara mengenai hati Tuhan, ini pertama kali katanya. Nggak ada loh yang berani. Kalau bukan Tuhan yang ngomong ini. Nggak ada loh yang bisa ngomong kayak gini. Lalu saudara, bayangkanlah misalnya. Orang yang ngomong ini saya. Atau saudara lah. Ya kan? Kira-kira apa yang saudara pikirkan ketika saudara mengatakan kayak gini? Silahkan saudara masuk ke area situ. Bukankah benar kalau saya katakan? Kalau saya tidak berkata-kata, engkau tidak akan pernah melihat Tuhan itu. Engkau tidak akan pernah tahu misteri. Kenapa? Karena engkau gak berani menyangkal dirimu. Engkau gak punya iman menyangkal dirimu. Engkau gak mau maju. Engkau takut. Engkau selalu berkata, oh enggak, bukan aku. Kalau semua orang ngomong bukan aku, matilah kita semua. Matilah kita dalam kesia-siaan. Karena gak ada yang mau. Syukur kepada Tuhan. Tuhan pilih seseorang entah siapapun dia. Ketika kita menyadari kita datang dari Allah. Mereka bukan berasal dari dunia ini. Padahal orang tua mereka adalah orang dunia ini kan. Tapi Tuhan bilang, mereka tidak berasal dari dunia ini. Mereka ini, Bapa, adalah anak-anak yang kau berikan kepadaku. Sekalipun satu orang pun tidak akan ada yang binasa. Kecuali yang sudah ditetapkan itu. Yang lain, aku sudah jagai Tuhan. Oh, itu benar-benar kalau sudah lihat betapa tanggung jawabnya Yesus itu. Ya. Aku tidak akan biarkan kamu sendirian jadi anak yatim. Bisakah saudara bayangkan, saudara? Ketika engkau menerima Tuhan yang datang kedua kali itu, apa yang kau terima? Tuhan seperti apa yang kau terima? Sanggupkah kau menampung Tuhan itu? Semua orang, saudara, sedang menuju kepada kebinasaan. Seperti yang saya katakan tadi, saudara. Orang akan mati dalam kesia-siaan. Mereka belum melihat Tuhan. Iya. Tetapi ada orang-orang yang sudah menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itulah saudara. Coba renungkan nanti. Apa artinya? Apakah benar
engkau sudah menerima Tuhan yang datang kedua kali? Apakah engkau sudah melihatnya? Apakah engkau sudah makan sama-sama dia? Renungkan ya. Sampai nanti pada pertemuan berikutnya. Malam ini kita libur dulu ya, karena anak-anak Natal gitu ya. Dan yang lain juga saya lihat ada yang Natal juga gitu ya. Ada yang JR juga semua ya. Jadi malam ini kita libur ya, jamnya. Oke, yang lain tolong bikin pengumuman aja ya. Oke, siapa yang bikin? Ini bikin pengumuman tolong ya, di grup ya. Oke, Pak Dedi bikin di grupnya. Oke, kita libur malam ini ya. Nah, mungkin besok kita lanjutkan. Tapi ingat ya, sekarang ini loh, perhatikan kata-kata tadi itu. Renungkan ya. Ini baru pertama kali katanya Tuhan mengatakan dia dihibur oleh manusia. Kayak renungkan itu ya, kata itu sepanjang hari ini. Baik, kita berdoa. Kasih Tuhan, bersyukur persekutuan ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. 1, 2, 3. Oke. Selamat sekolah, Kak Glory. Guru tua jelita, selamat sekolah. Semangat. Baik, Tuhan ya, sampai ketemu besok pagi ya.